Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran prakarya. Di sini kita akan melanjuti materi yang minggu lalu. Sebelum Ibu mulai, Ibu pengen nanya, apakah pengertian dari kerajinan serat? Baik, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah proses produksi kerajinan bahan serat. Berikut adalah proses kerajinan bahan serat. Kalian perhatikan gambar ini. Menurut kalian, dia sedang apa? Iya, benar. Sedang menenun. Menenun adalah proses pembuatan barang-barang tenun atau kain dari persilangan dua set benang dengan cara memasuk-masukkan benang pakan secara melintang pada benang-benang lungsi. Yang kedua ada menjahit. Nah, mungkin foto ini sudah tidak asing lagi ya buat kalian ataupun yang sering melakukan menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain, bulu, kulit binatang, pepagan, dan bahan-bahan lain yang dapat dilewati jarum, jahit, dan benang. Yang ketiga ada mengikat. Mengikat adalah menyatukan helaian kain satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk suatu pola tertentu. Misalkan kalian mengikat tali sepatu. Nah, otomatis kan membentuk suatu pola tertentu ataupun membungkus kado. Kalian ingin mendapatkan pita, otomatis kalian mengikat dan membentuk pola pita. Selanjutnya adalah produk dan proses kerajinan bahan serat. Produk-produk yang dihasilkan dari bahan serat alam banyak sekali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kerajinan bahan serat. Bahan serat itu ada apa aja? Ada dari tumbuhan dan hewan. Nah, berikut adalah contoh produk kerajinan alam dan proses pembuatannya. Yang pertama ada produk kerajinan serat tumbuhan. Kulit kelapa dapat diolah menjadi serabut kelapa yang merupakan bahan dasar sapu, tali, dan keset. Nah, kalian sering kan melihat keset-keset yang bertulisan welcome? Pembuatan keset itu dari serabut kelapa semuanya dan dikerjakan dengan tenaga manusia. Kecuali pemisahan sabut atau serabut kelapa dengan serbuknya menggunakan mesin pengurai sabut kelapa. Berikut adalah proses pembuatan keset dari bahan sabut kelapa. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu sabut kelapa, palu, pisau atau gunting besar untuk finishing. Kemudian proses pembuatannya, yang pertama siapkan tempat untuk menganyam sabut bisa dengan tiang memanjang. Yang kedua siapkan tali yang akan dijadikan alur untuk dianyam. Yang ketiga anyam sabut kelapa seperti menenun, masukkan dari atas, ditata sejajar sampai semua terisi penuh. Keempat, setiap kali dapat satu baris, rapatkan dengan memukul-mukul dari atas agar keset penuh dan kuat. Yang kelima, rapihkan dengan gunting atau pisau sisa-sisa sabut kelapa. Yang kedua adalah produk kerajinan serat hewan. Serat hewan yang bisa digunakan adalah serat domba dan sutra. Serat domba bisa dikenal dengan serat wol. Serat wol ini sudah lama dikenal. Kain dengan serat ini memberikan kehangatan bagi yang memakainya, khususnya di daerah dingin. Hal ini dikarenakan serat wol memiliki kelenturan yang tinggi serta daya renggang dapat mencapai 35% dari panjang semula. Berikut beberapa tahap pengolahan serat sutra menjadi kain. Pertama, rendam kepompong ulat sutra di air panas untuk mendapatkan ukuran benang sutra yang panjang. Kedua, mencuci dan memutihkan benang sutra. Tujuannya untuk menghilangkan kandungan lem pada sutra. Tiga, penenunan adalah proses pembentukan dari benang-benang halus menjadi sebuah kain. Keempat, pencelupan, percetakan, dan finishing. Pada tahap ini adalah tahap pemberian warna pada kain polos bisa dengan metode roll cetak ataupun sablon. Selanjutnya ada kemasan produk kerajinan bahan serat. Kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Tujuan dari pengemasan itu adalah pertama, kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Kedua, kemasan melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. Ketiga, kemasan dapat mendukung program pemasaran. Nah, kalau misalkan suatu produknya itu tidak dikemas, otomatis bisa saja di dalam perjalanan tergoncang-goncang atau saling tumpuk dengan barang lainnya. Adapun manfaat dari pengemasan karya kerajinan itu adalah yang pertama, produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Kedua, kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya dan menarik perhatian konsumen. Selanjutnya, jenis-jenis kemasan produk kerajinan bahan serat. Jenis bahan kemasan karya kerajinan di antara lain 1. Kemasan kertas.
kedua kemasan kayu, dan ketiga kemasan plastik. Merupakan kemasan fleksibel yang pertama sebelum ditemukan plastik dan aluminium foil. Kemasan kayu. Penggunaan kemasan kayu baik berupa peti, tong kayu, ataupun palet sangat umum di dalam transportasi berbagai komoditas dalam perdagangan internasional. Pengiriman produk kerajinan seperti keramik sering dibungkus dalam peti kayu agar dapat melindungi keramik dari resiko pecah. Kemudian ada kemasan plastik. Ibu yakin kalau misalkan untuk kemasan ini pasti kalian sudah tidak asing lagi. Kenapa? Karena setiap kalian jajan pasti menggunakan kemasan plastik. Nah, kemasan yang paling banyak kita temui adalah kemasan plastik. Beberapa jenis kemasan plastik yang dikenal adalah polyetilen, polipropilen, polyester, nilon, dan vinyl film. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa catat dan kerjakan tugas berikut ini. Baiklah, Ibu cukupkan sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengerjakan tugas dan semangat!